Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi mahasiswa Politeknik Ati Padang, kita berjumpa di program mata kuliah Pembiayaan Logistik. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai metode harga pokok proses. Nah, ini merupakan pokok-pokok bahasan di metode harga pokok proses. Yang pertama itu ada konsep harga pokok proses, yang kedua ada mengenai perbedaan harga pokok pesanan dan harga pokok proses, dan yang ketiga manfaat dari informasi harga pokok proses, dan yang keempat itu metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan awal. Nah, di slide ini kita masuk ke konsep harga pokok proses. Nah, metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi produknya secara massal. Nah, metode harga pokok proses ini merupakan biaya produksi yang dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Nah, ini merupakan karakteristik perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan bulan ke bulan adalah sama. Jadi dari bulan ke bulan, misalnya kalau misalnya produksi semen 50 sak, nah bulan depannya juga produksi semen gitu. Nah, kegiatan produksi dimulai dengan dikeluarkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contohnya kayak gini, ada perusahaan semen. Jadi proses produksi semen ini menghasilkan satu macam produk berupa semen Portland yang diukur dengan satuan sak yang berat standarnya 50 kilo. Jadi satu sak semen itu berat standarnya itu 50 kilo gitu kan. Nah, perusahaan ini cuma ngeproduksi si semen ini doang. Lalu produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan itu adalah sama. Jadi kalau misalnya bulan ini semen, nah bulan depannya juga semen lagi. Jadi nggak ada yang berbeda. Kalau misalnya bulan ini semen, besoknya ada yang ini misalnya pas untuk kebutuhan bahan bangunan lainnya nggak cuma semen doang. Nah nanti perencanaan produksi kalau misalnya mau bikin semen itu diterbitkanlah perintah produksi atau production order nanti setiap awal bulannya itu nanti atas dasar nanti setelah itu baru diproduksilah si semen tersebut. Nah nanti perbedaan harga pokok pesanan dan harga pokok proses itu ada dari pengumpulan biaya produksi, ada perhitungan harga pokok per unitnya, waktu perhitungan biaya, penggolongan biaya produksi, dan unsur dari biaya overhead pabriknya. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan pengumpulan biaya produksi, untuk harga pokok proses, dia mengumpulkan biaya produksi per departemen per periode akuntansi. Sedangkan kalau untuk menurut harga pokok pesanan, dia mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan. Jadi satu pesanan itu, berapa biaya produksi yang dihabiskannya, berapa total biaya produksi yang terpakai oleh satu pesanan gitu per harga pesanan. Tapi kalau misalnya untuk harga proses, dia nanti baru ngelihat biaya produksinya itu pas di akhir periode akuntansi. Biasanya per periode satu periode akuntansi gitu. Nah, nanti kalau untuk ngitung harga pokok per unitnya, kalau di harga pokok proses, jadi total biaya produksi selama satu periode itu dibagi jumlah unit yang dihasilkan selama satu periode. Sedangkan untuk harga pokok pesanan, harga pokok per unitnya itu total biaya pesanan sama dengan dibagi dengan jumlah unit. Nah, kalau untuk waktu menghitung biayanya itu, kalau untuk harga pokok proses, itu biasanya di akhir periode akuntansi. Udah tahu nih semua berapa total biaya produksinya, berapa selama satu periode, lalu jumlah unitnya udah tahu berapa yang dihasilkan selama satu periode, nah nanti baru di akhir periode dihitung biayanya. Sedangkan kalau untuk harga pokok pesanan, begitu pesanan itu selesai, itu langsung dihitung harga pokoknya gitu. Biaya produksinya langsung dihitung. Lalu untuk penggolongan biaya produksi di harga pokok proses itu nggak ada. Cuman kalau untuk harga pokok pesanan, itu nanti digolongkan biaya produksinya itu menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nah, nanti di unsur biaya overhead pabrik, biaya produksinya itu terdiri, biaya unsur BOP-nya itu merupakan, ini maksudnya itu selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, ataupun biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja itu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan untuk harga pokok pesanan, unsur BOP-nya itu terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Nah, ini merupakan manfaat informasi dari harga pokok proses. Yang pertama itu untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua, untuk memantau realisasi biaya produksi. Dan yang ketiga, untuk menghitung laba atau rugi. Dan yang keempat, untuk menentukan harga pokok persediaan produk, jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, nanti kita akan ngebahas secara rinci manfaat dari informasi harga pokok proses tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai harga pokok proses ini menentukan harga jual dari produk tersebut. Contohnya kayak gini. Nah, kita masuk ya. Nah, jadi untuk perusahaan yang berproduksi secara massal, ini memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Jadi, dia ngeproses produknya itu, misalnya kalau di gudang habis, diproses. Jadi, dia ngeproses produknya itu untuk memenuhi yang ada di gudangnya itu. Nah, jadi biaya produksinya itu dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. Jadi selama jangka waktu tertentu nanti dihitung nih total biaya produksinya berapa. Nah, nanti dalam menetapkan harga jual produk, biaya produksi per unitnya ini jadi salah satu informasi yang dipertimbangkan di samping informasi lainnya serta informasi non biaya. Nah, nanti kebijakan penetapan harga jualnya juga didasarkan pada biaya yang menggunakan formula penetapan harga jual yang kayak ada di slide ini. Kan ada nih taksiran biaya produksinya berapa, taksiran biaya non produksinya berapa. Nanti kan dapat nih taksiran total biaya. Nanti kita hitung juga nih di akhir periode itu berapa sih jumlah produk yang dihasilkan. Setelah kita dapat total biaya produksi, kita dapat jumlah produk yang dihasilkan. Nah, nanti kita dapat nih harga persatuannya berapa. Jadi kan nanti dibagi kan dari jumlah total biaya dibagi produk yang dihasilkan nanti dapat harga persatuannya. Nah, misalnya kita ingin laba per unitnya misalnya sekian-sekian. Nah, jadi nanti dari harga pokok persatuannya ditambah laba, nah nanti kita bisa menetapkan harga jual yang dibebankan kepada pembelinya itu berapa, yaitu sebesar 5.000 misalnya. Kalau misalnya kita ada harga pokoknya produksinya persatuannya itu misalnya 5.000, nah kita ingin laba per unit kita tuh misalnya 1.000. Nah, berarti yang kita tetapkan harga jual ke pembelinya itu sebesar 6.000 gitu. Nah, lalu kita lanjut nah ini biaya produksi. Nah, ini taksiran yang kita pakai dalam biaya produksi tersebut. Taksiran-taksirannya itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, baru nanti kita dapat total dari taksiran biaya produksi yang kita gunain di sini nih, taksiran biaya produksinya. Lalu, manfaat yang kedua, dia bilang sebagai untuk memantau realisasi biaya produksi, katanya gitu. Nah, nanti kalau misalnya dibilang gunanya untuk memantau realisasi biaya produksi, misalnya gini, si perusahaannya udah menetapkan nih rencana produksi untuk jangka waktu tertentu untuk dilaksanakan, misalnya dari bulan Desember sampai misalnya dari bulan Januari nih sampai bulan Desember, kan udah ditetapkan nih rencana produksinya, total biaya produksinya kira-kira segini nih, gitu kan. Nah, nanti manajemen ini perlu informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaannya tersebut. Jadi di lapangannya itu berapa? Kalau misalnya si manajemen ini bilangnya kalau untuk anggarannya itu misalnya 10.000, nah nanti untuk realisasi yang sebenarnya di lapangannya itu berapa ya gitu. Nah, dia perlu nih informasi untuk memantau gitu. Jadi akuntansi biaya ini gunanya untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah proses produksi tersebut mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Nah, nanti pengumpulan biaya produksi untuk jangka waktu tertentu tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok proses. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat di biaya produksi sesungguhnya bulan Januari misalnya. Di bulan Januari dia menggunakan biaya bahan baku sesungguhnya berapa, di biaya tenaga kerja sesungguhnya berapa, biaya overhead pabrik sesungguhnya berapa. Nah, nanti dapat total biaya produksi sesungguh bulan Januari itu berapa gitu. Nah, kita masuk ke manfaat informasi harga pokok proses untuk menghitung laba rugi bruto. Nah, jadi untuk tahu apakah kegiatan produksi
itu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi, manajemen ini juga perlu informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Jadi informasi laba atau rugi bruto produk ini diperlukan untuk mengetahui kontribusi dari produk ini untuk menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Jadi metode harga pokok proses ini nanti digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produk yang sesungguhnya dikeluarkan untuk periode tertentu. Nah, jadi ini contohnya nih, kan penjualannya nih, harga jual, eh, volume produk jual, produk yang dijual, nanti persediaan produk awalnya berapa, persediaan produk dalam proses awalnya berapa, ini nanti, nah ini biaya produksi yang dibutuhkan informasinya dari manajemen, biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya, biaya over pabriknya, total biaya produksinya, ini XX-nya di sini ya, ini kayaknya salah nih, lalu nanti dapat hasilnya, nah nanti kan dapat nih persediaan produk dalam proses akhirnya berapa, nanti dikurang dapat harga pokok produksinya. Nah, nanti harga produk yang tersedia untuk dijualnya berapa, persediaan produk jadi akhirnya berapa, nanti dapat harga pokok produk yang dijual. Nanti dapat juga kita laba brutonya berapa gitu. Nah, nanti kita dapat manfaat informasi harga pokok proses dalam menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jadi saat manajemen membuat laporan pertanggungjawaban periodik, manajemennya harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Jadi nanti dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadinya dan harga pokok produk dalam proses pada tanggal neraca. Jadi untuk tujuan tersebut, manajemen perlu nih menyelenggarakan pencatatan biaya produksi tiap periode. Berdasarkan catatan biaya produksi tiap periode tersebut, manajemen dapat menentukan biaya yang melekat pada produk pada tanggal neraca. Gitu. Nah, ini merupakan pokok bahasan ketiga kita mengenai metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Nah, variasinya itu variasi contoh penggunaan metode harga pokok prosesnya ini ada 3 nih. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diolah melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Dan yang ketiga, ini pengaruhnya terjadi produk hilang dalam proses terhadap harga pokok produksi persatuan, yaitu di produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Nah, yang pertama kita masuk untuk menghitung harga pokok proses yang produknya diolah melalui satu departemen produksi. Jadi untuk menghitung harga pokok produk, jadi terlebih dahulu perlu dilakukan penghitungan biaya produksinya persatuan. Nah, untuk menghitung harga pokok persatuannya, terlebih dahulu kita hitung pula unit ekuivalensinya. Unit ekuivalensi ini rumusnya merupakan unit produk selesai ditambah dengan produk dalam proses akhir. Jadi kan ada nih unit yang udah selesai. Nah, ternyata di akhir bulan itu bisa jadi ada unit yang baru setengah selesainya. Baru selesainya 70%, baru selesai 80%. Tapi nggak mungkin dong kita cuma bilang yang unit produk yang selesai doang yang kita masukin, sedangkan ini kerjaan masih ada nih selesai 80%-nya. Jadi tetap harus dimasukkan, karena kan real. Nah, jadi kita ngitung unit ekuivalensinya dengan rumus unit produk selesai ditambah persen dari produk dalam proses akhir. Nah, nanti rumus untuk harga pokok per unitnya merupakan biaya produksi dibagi dengan unit ekuivalensinya. Kalau misalnya dia nggak ada ini produk dalam proses akhir, berarti biaya produksi langsung dibagi aja dengan unit produk selesai gitu. Nah, ini contoh dari laporan harga pokok produksi. Jadi nanti itu terdiri dari 3, yaitu data produksi yang isinya itu mengenai kuantitas, dia berisi mengenai informasi kuantitas. Nanti ada nih ini yang unit ekuivalensi tadi, unit selesainya ini merupakan unit dari barang dalam proses awal, ditambah unit masuk proses periode ini, dikurang dengan unit barang dalam proses akhir. Lalu ada nanti yang kedua, biaya dibebankan. Nah, ini biasanya berisi mengenai informasi tentang harga pokok per unit untuk masing-masing komponen biaya produksi, maupun itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau maupun biaya overhead pabrik. Lalu berguna untuk si biaya dibebankan ini biasanya untuk menghitung nih mana ya? Nih, untuk menghitung harga pokok per unit tergantung pada metode penilaian persediaannya. Nanti kan ada metode HP rata-rata ataupun metode FIFO gitu. Nah, nanti yang ketiga ini merupakan biaya diperhitungkan atau cost accounted for. Nah, ini berisi informasi tentang alokasi total biaya dibebankan ke produk selesai dan barang dalam proses akhir. Nah, ini merupakan laporan dari harga pokok produksi.
Jadi formatnya itu kita bikinlah data produksi. Nih kayak yang pertama kita bikin, nih data produksinya. Lalu kita bikin nih data mengenai produk masuk prosesnya berapa, produk selesai dan ditransfer ke gudangnya berapa unit, barang dalam proses akhirnya berapa unit. Jadi nanti dapat nih total produk yang diprosesnya itu berapa unit gitu. Nah, nanti di biaya dibebankannya itu kita masukin pula elemen biayanya. Dari biaya bahan bakunya jumlahnya berapa, unit ekuivalensinya berapa dari biaya bahan baku. Nanti dibagi tuh dapat HP per unitnya. Terus nanti biaya tenaga kerjanya, total jumlah biaya tenaga kerjanya berapa, unit setara, total biaya produksi untuk khusus untuk biaya tenaga kerja berapa, total jumlah duitnya. Terus unit setara yang dihasilkannya berapa. Nah, nanti dapat harga pokok per unitnya. BOP juga gitu sama ngitungnya. Nanti ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya kita totalin. Totalnya dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabriknya kita total. Nanti untuk HP per unitnya juga bisa kita total gitu. Nah, ini laporan harga pokok produksi ya, lanjutannya ya. Nah, ini untuk biaya yang diperhitungkan. Tadi kan data produksi, biaya dibebankan. Nah, ini untuk biaya diperhitungkan, yang isinya informasi tentang alokasi total biaya dibebankan ke produk selesai dan barang dalam proses akhir. Nah, ini ada laporan mengenai laporan harga pokok produksi. Ini yang ketiga nih. Poin ketiganya, harga pokok produk selesai. Nanti unit selesai dikali dengan total harga pokok per unitnya. Nanti harga pokok persediaan barang dalam proses akhir merupakan biaya bahan baku. Nih unit yang belum selesainya berapa unit yang belum selesai gitu. Berarti kan nanti kalau misalnya kita bikin persenannya 80%, berarti 20%-nya lagi belum selesai dong. Nah gitu, nanti ini berarti unit belum selesainya dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya, dikali harga pokok biaya bahan baku per unitnya berapa gitu. Nanti dapat total harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Nah, nanti total biaya diperhitungkannya harus sama dengan total biaya dibebankan. Nah, yang ini, total biaya diperhitungkannya, yang ini, yang X ini, harus sama nih dengan yang biaya dibebankan, yang ini. Harus sama nilai totalnya. Yang ini harus sama dengan yang ini. Gitu. Biar kita tahu itu tuh balance. Lalu kita masuk ke contoh. Nah, contohnya ini kita bahas di praktek aja. Nah, baiklah, sekian informasi mengenai penjelasan singkat dari saya mengenai metode harga pokok proses sesi 1. Saya harap kalian mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.